Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan Airin. Halo, apa kabar untuk semua penonton setianya Airin di mana saja berada ya. Semoga hari ini Airin jumpai dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, di video kali ini Airin bakal share bagaimana cara membuat roti goreng dengan menggunakan metode all in one. Ya, ini caranya gampang banget sayang ya. Ini rasanya enak, teksturnya itu crispy di luar dan lembut di dalam. Ini cocok banget loh dijadikan sebagai ide usaha bagi teman-teman yang ingin usaha untuk bisa menambah penghasilan teman-teman selama di rumah aja. Oke, bagaimana step by stepnya? Apa aja bahan-bahannya? Silahkan teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai. Tapi bagi teman-teman nih yang belum subscribe channelnya Airin, silahkan di subscribe dulu sayangnya untuk berlangganan gratis. Dan teman-teman juga bisa menekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Airin. Dan untuk resep detailnya silakan teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya, karena di situ Airin sudah tulis semuanya. Oke sayang ya, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita di sini persiapkan untuk bahan-bahannya dulu ya. Nah, di sini Airin sudah persiapkan ya terigu. Di sini Airin pakai Pro Tinggi merek Cakra 500 gram dan di situ Airin sudah masukkan 2 sendok makan tepung maizena ya. Kemudian di situ ada 1 sendok makan permipan, 2 kuning telur. Kemudian di situ ada 4 sendok makan gula pasir, ada sejumput garam dan 100 gram margarin. Dan di situ juga ada putih telur ya untuk pencelupnya nanti. Kemudian di sini Airin pakai susu UHT 260 ml. Dan untuk isiannya di sini Airin pakai isian risoles ya, yaitu wortel sama kentang. Untuk isiannya tergantung selera teman-teman ya, bisa juga isian coklat atau mungkin isian abon. Dan di situ Airin pakai tepung roti ya yang warna kuning. Teman-teman juga bisa pakai yang warna putih. Oke, lanjut aja kita ke pembuatannya. Oke, lanjut di sini kita sisihkan dulu untuk isian, untuk pencelup sama tepung rotinya. Sekarang waktunya kita buat untuk adonannya sayang ya. Seperti tadi Airin bilang di awal bahwa di sini kita pakai metode all in one. Jadi semua bahan-bahannya kita masukkan jadi satu. Ya, dan nanti untuk susu UHT-nya kita kasih secara bertahap. Di sini Airin pakai mixer ya, teman-teman juga bisa ulenin pakai tangan. Tapi pegal sayang kalau pakai tangan ya, jadi agak lama juga. Jadi di sini Airin pakai mixer biar lebih cepat gitu ya. Dan ini kita ulenin ya selama kurang lebih 10 menitan ya. Atau teman-teman bisa sesuaikan dengan mixer teman-teman di rumah, karena lain mixer lain juga kecepatannya ya. Nah, ini adonannya udah mulai menyatu ya. Jadi sekali lagi di sini kita untuk susu UHT-nya ya, jadi bertahap aja dulu ngasihnya seperti ini ya. Pastikan adonannya ini nanti sampai benar-benar kalis elastis, karena untuk sukses membuat donat dan roti itu adonannya harus benar-benar kalis elastis ya, biar kita nanti mendapat whitening yang cantik gitu sayang ya. Dan nanti juga kalau dia kalis itu adonannya gampang untuk dibentuk ya. Nah, ini udah kurang lebih 10 menitan ya, dia udah mulai mengkilat, udah mulai kalis ya. Nah, ini udah 10 menitan nih sayang nih ya. Jadi kalau dia udah kalis seperti ini, lalu kita matikan untuk mixernya. Kemudian ini kita ambil adonannya sedikit ya. Lalu kita lebarkan tipis-tipis. Kalau dia udah kita lebarkan tipis dan gak gampang sobek, berarti adonannya udah benar-benar kalis elastis ya. Kemudian ini kita
Diamkan ya selama kurang lebih 15 menit sampai adonannya itu rileks ya. Kita tutup pakai kain yang bersih. Teman-teman juga bisa pakai plastik gitu ya untuk menutupnya. Nah, ini kita biarkan ya selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit ya, sekarang adonannya kita tinju ya untuk menghilangkan udara yang terperangkap dalam adonan. Nah, di sini Airin pakai spatula sayang ya untuk merapikan adonannya ya. Sekalian ini Airin potong-potong juga pakai spatula ya. Nah, di sini Airin timbang adonannya pakai timbangan digital ya. Pastikan teman-teman punya ya. Kalau pingin nge-baking itu harus punya timbangan ya. Iya sayang ya, harus punya timbangan ya kalau pengen nge-baking. Nah, di sini Airin pakai 40 gram ya untuk masing-masing adonannya. Ini jumbo ya sayang ya. Jadi teman-teman bisa juga pakai 35 gram ya. Jadi tergantung dari selera teman-teman. Jadi karena di sini Airin pengen yang gede gitu ya. Jadi Airin pakai 40 gram. Ya, ini kita timbang semuanya ya. Kita timbang 40 gram ya. Nah, ini dia semuanya udah Airin timbang ya. Sekarang waktunya kita bulat-bulatin gitu ya. Jadi kita rounding, bulat-bulatin seperti ini caranya. Pelan-pelan aja ya. Jadi setelah kita bulat-bulatin seperti ini, lalu kita guling-gulingkan gitu ya di tepung terigu ya, biar nanti satu sama yang lainnya itu enggak nempel ya. Nah, ini kita bulat-bulatin semuanya ya. Kemudian nanti kita kasih isian ya. Pastikan nanti bulatan yang pertama ini yang kita kasih isi sayang ya, karena dia itu lebih awal untuk ngembang nanti ya. Jadi harus tertib gitu ya ngambil untuk bulat-bulatannya. Oke sayang, setelah kita bulat-bulatin ya, sekarang waktunya kita kasih isian. Sekarang kita ambil bulatan pertama ya, lalu kita pipih-pipihkan seperti ini ya. Setelah pipih langsung kita ambil isiannya. Di sini Airin pakai 1 sendok seperti ini. Untuk isiannya tergantung pada selera teman-teman ya. Jadi pingin yang lebih banyak juga silakan. Pingin kayak Airin juga boleh ya. Setelah kita kasih isian, lalu kita kunci dengan cara dicubit-cubit seperti ini ya. Pastikan dia itu benar-benar terkunci gitu ya, biar nanti pas digoreng dia itu nggak jebol ya. Lalu kita rounding ya, seperti itu. Pastikan benar-benar terkunci ya. Nah, jadi seperti ini dia permukaannya itu mulus ya. Lanjut, sekarang Airin kasih contoh lagi ya. Lalu kita ambil untuk bulatan selanjutnya, kita pipihkan ya. Lalu kita kasih isian ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita kunci ya, kita kunci benar-benar dengan cara dicubit seperti ini. Ini Airin cubitnya gemes banget nih. Takutnya nanti pas digoreng dia jebol gitu ya. Oke, ini cara pertama sayangnya. Jadi ntar Airin juga contohin dengan cara yang kedua ya. Tapi sama aja gitu ya. Tuh ya. Lanjut kita ambil untuk bulatan selanjutnya. Ini Airin caranya kedua, ini Airin pipihkan di tangan ya. Ini menurut Airin lebih gampang aja gitu ya. Tuh lihat, langsung dicubit ya seperti ini. Pokoknya dia itu ketutup aja gitu. Yang penting dia bulat aja gitu ya, biar nanti pas digoreng dia nggak jebol aja gitu ya.
Nah, setelah kita kasih isian ya, sekarang waktunya kita celupin gitu ya di putih telur ya. Di sini Airin ambil bulatan pertama ya pakai tangan kanan sayang ya. Gitu, dicelupin lalu diguling-gulingkan di tepung roti. Di sini Airin pakai tangan kiri ya untuk mengguling-gulingkannya di tepung roti karena tangan airnya itu biar nggak belepotan gitu sayang ya. Nah, setelah kita guling-gulingkan di tepung roti seperti ini, kemudian kita tata di loyang ya di atas kertas seperti ini yang sudah Airin siapkan sebelumnya. Lanjut kita ambil bulatan selanjutnya, kemudian kita celupin ya di putih telur, kemudian kita guling-gulingkan ke tepung roti. Begitu selanjutnya ya sampai semuanya habis. Nah, jadi usahakan dia rata ya biar nanti hasilnya itu cantik. Nah, setelah kita guling-gulingkan semuanya di tepung roti, kemudian sekarang kita pipihkan ya. Pastikan teman-teman jangan terlalu ditekan ya, jadi nekannya pelan-pelan aja gitu ya. Nah, setelah kita pipihkan seperti ini, lalu kita proofing ya selama kurang lebih 15 menit. Dan di sini Airin proofingnya ditaruh di dalam oven yang tidak menyala ya. Kemudian nanti setelah kita biarkan 15 menit, lalu kita goreng ya. Oke, setelah kita proofing ya selama kurang lebih 15 menit, sekarang waktunya kita goreng. Nah, di sini Airin mengecek minyaknya itu pakai tusuk sate ya. Airin celupkan, kalau dia udah berbuih seperti itu berarti minyaknya udah siap kita pakai ya. Sekarang kita masukkan ya untuk rotinya ya. Tinggal kita angkat aja untuk kertasnya sayangnya, jadi dia lebih gampang gitu ya kalau kita tata di atas kertas seperti ini. Jadi dia bentuknya juga nggak berubah ya, dia tuh nggak penyok-penyok gitu ya. Nah, ini kita goreng ya sampai bawahnya itu kecoklatan gitu ya. Kemudian ini kita baliknya itu 1 kali balik ya, jadi biar dia itu tidak menyerap minyak ya. Di sini Airin goreng pakai api sedang ya sayang ya. Tuh, Airin pakai api sedang sayangnya biar dia itu nggak gosong. Nah, setelah dia itu kecoklatan ya sisi bawahnya, kemudian sekarang kita balik. Dia itu cantik ya, dia itu ada white ringnya tuh. Nah, ini kita tunggu ya sampai sisi bawahnya lagi kecoklatan ya. Nah, setelah kedua sisinya itu kecoklatan, sekarang waktunya kita angkat dan tiriskan ya. Nah, ini benar-benar gede banget loh sayang ya. Jadi dia ini ukurannya jumbo dengan berat adonan masing-masing itu 40 gram ya. Dan ini jadinya 27 pieces ya. Untuk untuk terigu yang beratnya 500 gram ya, lumayan banyak sayang ya dengan jumbo seperti ini. Dia itu 27 pieces ya. Kalau lebih kecil lagi untuk berat adonannya, jadi dia tuh lebih banyak lagi gitu ya, jadi tergantung berat dari adonannya ya. Oke, lanjut kita goreng ya. Untuk selanjutnya kita lakukan ke hal yang sama sampai benar-benar semuanya habis kita goreng gitu ya. Nah, ini dia semua roti kita udah goreng semuanya ya. Jadi sekarang ini kita biarkan dia dingin dulu, dan itu agak kecoklatan tapi bukan berarti gosong sayang ya. Tadi sebentar Airin tinggal ya, jadi kecoklatan dia kayak gitu ya. Oke, sekarang kita biarkan dia dingin dulu ya, kemudian nanti kita kemas ya.
Oke, di sini Airin kemas ya pakai box ya berukuran 20 kali 20 cm. Itu kalau misalnya kalian pengen jual gitu ya, menjual pakai gitu, dan kemudian di sini kita alasi gitu ya pakai cup kertas seperti ini gitu, jadi biar nggak langsung kepegang gitu nanti ya, sama langsung ke rotinya gitu maksudnya ya. Jadi dialasin seperti itu, kemudian kita tata gitu ya di dalam box seperti itu ya. Nah, ini isian boxnya Airin isi 12 bisa, 10 juga bisa ya. 10. Dan kalau misalnya teman-teman pingin pakai kertas OPP juga boleh sayangnya, jadi dia itu lebih tahan gitu ya, jadi dia itu tahan lembutnya gitu ya, empuknya itu lebih tahan lama ya. Di sini Airin pakai ukuran 12 ya, 12 kertas OPP karena ini rotinya jumbo ya sayang ya. Nah, dia itu cantik gitu loh kalau dibungkus seperti ini ya. Ini kemudian kita perkatkan ya. Cantik dia ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa juga teman-teman ecer gitu ya. Dan ini Airin coba ya, dia bener-bener teksturnya lembut banget, dia itu empuk ya, dia itu crispy di luar dan lembut di dalam ya. Untuk isian sekali lagi tergantung dari selera teman-teman ya. Nah, ini wajib dicoba loh sayang ya. Dan apalagi ini dicocol pakai saus sambal nih, enak banget ya. Oke, sayang segitu aja dah videonya Airin hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang suka dengan videonya Airin. Silahkan di like, dan ini wajib dicoba ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya untuk channelnya Airin, untuk bisa berlangganan gratis. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Airin. Oke sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye bye. Dan tentunya nanti kita ketemu di video selanjutnya. Dadah.